Apa yang pertama kali dikenali dari penampilan Deddy Corbuzier? Ya betul, dandanannya. Dandanan pesulap yang amat populer lewat acara Impresario 008 ini memang khas. Selain rambut panjang yang selalu dikuncir, lihat saja sisiran rambutnya dan bentuk alisnya. Mengingatkan kita pada dandanan raja-raja Cina zaman dahulu. Yang saya tampilkan adalah sebuah karakter. Kalau seandainya Anda mengatakan bahwa Anda bisa membaca pikiran orang, Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang orang lain tidak bisa lakukan, bagaimana Anda harus terlihat? Lagu ciptaan Rinto Barusan sangat terkenal di tahun 1982. Dinyanyikan oleh Nia Daniati, konon kasetnya terjual lebih dari 1 juta keping. Sungguh jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran sekarang. Nia yang sering berwajah sendu itu kipas-kipas menikmati hasilnya. Bisa nabung dan saya bisa jalan-jalan keliling Eropa gitu loh. Memasuki dasawarsa 90-an, Nia Daniati sudah menjadi penyanyi yang sangat berpengalaman. Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi tempat-tempat jauh yang sering didatanginya untuk show. Di awal 90-an itu pula dalam turnya ke Brunei, ada seorang laki-laki di sana yang terpesona kepada Nia. Akhirnya saya bertemu dengan bapaknya anak saya, mantan suami saya. Yang mungkin pada saat di sana saya juga karena banyak yang mau kenalan, saya kan nggak ngeh satu persatunya siapa ini, yang jelas kita tahu nyanyi ya udah gitu, selesai aja. Sementara itu, setelah itu dia datang ke Jakarta bahwa dia mengatakan dia pernah lihat saya nyanyi di sana gitu, gini-gini. Ya udah dari situ nggak berapa lama kemudian 3 tahun, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun saya berpacaran dengan dia dan akhirnya saya married, nikah, dan saya mempunyai seorang anak gitu loh. Anak saya Olivia Natania. Laki-laki inilah yang pernah menjadi suami Nia Daniati. Saya nikah tahun 91 dan anak saya lahir tahun 92. Kehidupan rumah tangga saya mungkin karena satu dan lain hal akhirnya saya harus bercerai dengan suami saya, memutuskan untuk cerai dan saya hidup dengan anak saya. Beberapa waktu sebelum perceraian itu terjadi, suami Nia yang orang Brunei itu berurusan dengan pengadilan Indonesia karena kasus penipuan. Penjara pun kemudian memisahkannya dengan Nia dan Oi, putri mereka. Sampai kemudian perceraian itu terjadi. Sekarang ini berdua anak saya mempunyai kebahagiaan hati sendiri ya, karena anak saya udah umur hampir 10 tahun sekarang ini. Nia Daniati yang menjanda hampir 10 tahun. Janda yang hebat kalau Anda setuju. Hebat potongannya, hebat penghasilannya, dan hebat sebagai ibu yang membesarkan putrinya sendirian. Tapi yang namanya janda, apalagi janda seperti Nia, senantiasa dikejar gosip. Terbanyak adalah gosip hubungannya dengan laki-laki ini itu. Tapi di usia muda pun ketika Nia masih belum terlalu terkenal, ia sudah dihinggapi gosip. Bahkan saya waktu SMA pun saya pernah digosipkan, katanya. Waktu SMA digosipkan. Saya dulu memang agak gemuk. Saya dibilang saya punya anak lah ini itu. Tapi di situ mami saya pernah sebelum saya nyanyi itu dia pernah bilang sama saya, kalau kamu harus mau di dunia nyanyi ini, kamu harus siap mental. Pertengahan tahun 2000, Nia Daniati digosipkan pacaran dengan Sarwana, seorang personel grup vokal Warna. Gara-garanya mereka berduet menyanyi. Kita berteman spesial, maksudnya kita deket banget dalam arti tanda kutip, bukan pacaran ya. Ya kita tuh, aku nganggap Mbak Nia tuh seperti apa ya, seperti kakak sendiri, menghormati mungkin soalnya generasi saya tuh jauh banget. Itulah jawaban Sarwana yang mengingatkan ia beda usia 9 tahun dengan Nia Daniati. Sarwana yang belum menikah, dekat dengan janda, bisa jadi itulah yang menyulut lahirnya gosip. Mungkin karena kita ini sering jalan ya, tapi kita jalannya juga nggak berdua, rame-rame gitu loh. Dan yang kebetulan di sini artis, walaupun di lain-lainnya itu banyak laki-laki, tapi yang lain itu bukan artis gitu loh. Jadi otomatis yang dilihat kebenaran saat itu pakai pakaian yang warnanya agak sama. Masih banyak gosip-gosip kecil lainnya yang menyertai hidup Nia Daniati. Terakhir adalah desas-desus ia pacaran dengan Farhat Abbas, pengacara muda dari Bandung. Sebetulnya yang berita di koran ya memang saya mengungkapkan bahwa dia itu memang
tidak ada hubungan lebih daripada sebagai teman ataupun sebagai adik gitu ya. Nggak ada, karena dia kan temannya ponakan saya. Nia dan Niati memang selalu berusaha membantah gosip yang ada. Dan sejauh yang kami tahu, semuanya memang betul-betul gosip. Tapi yang ini bukan gosip. Akhir Maret 2001, Nia dan Niati bersama laki-laki bernama Toha. Fakta mereka sedang dalam proses penjajakan hubungan serius. Saya belum berani ngomong sekarang, nanti aja tunggu tanggal mainnya aja. Ucapan Nia barusan memang bijaksana. Ia tak mau buru-buru. 10 tahun menjanda membuatnya sangat hati-hati. Dan nyatanya beberapa waktu kemudian hubungan Nia dan Toha kuncup sebelum berkembang jauh. Tak ada kecocokan, begitu alasannya. Maka Nia dan Niati pun meneruskan hidupnya yang sendirian hanya dengan Olivia Natania putrinya. Kapan kamu akan berumah tangga lagi, Nia? Jawabnya selalu harapan untuk menemukan jodohnya suatu saat nanti. Tapi kapan? Kapan? Nia pun tak tahu. Mungkin Allah kasih saya dapat lebih dalam materi, tapi dalam cinta mungkin saya dikurangin gitu loh. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini tentang tampilan tubuh Deddy Corbuzier. Selain rambut dan rias wajahnya yang dibuat mirip Kubilai Khan, Deddy juga sangat memperhatikan tangannya yang berjari lentik. Ia secara khusus menjaga tangannya agar tidak terluka, karena menurutnya tangannya adalah alat jualan. Karena itu, jangan heran kalau ternyata tangan cewek pun kalah halus dengan tangan Deddy Corbuzier. Apa yang pertama kali dikenali dari penampilan Deddy Corbuzier? Ya betul, dandanannya. Dandanan pesulap yang amat populer lewat acara Impresario 008 ini memang khas. Selain rambut panjang yang selalu dikuncir, lihat saja sisiran rambutnya dan bentuk alisnya. Mengingatkan kita pada dandanan raja-raja Cina zaman dahulu. Yang saya tampilkan adalah sebuah karakter. Kalau seandainya Anda mengatakan bahwa Anda bisa membaca pikiran orang, Anda bisa melakukan hal-hal yang luar biasa yang orang lain tidak bisa lakukan, bagaimana Anda harus terlihat? Nah, inilah saya harus terlihat seperti ini. Itu yang saya jual. Yang mengherankan, Deddy memakai dandanan itu bukan cuma di panggung. Dandanan itu terus melekat sebelum ia masuk kamar pribadi. Saya keluar jalan juga udah begini. Saya ke mall, saya udah harus make up gini. Ya kita pulang paling malam, saya pulang malam baru lepas. Tapi kalau kita jalan atau kita mau pergi ya saya harus seperti ini, harus terlihat seperti ini. Menurut Deddy yang lebih suka disebut sebagai mentalis, cara ini harus dilakukannya sebagai konsekuensi atas keputusannya memilih mental magic, salah satu jenis sulap yang paling sederhana dan monoton. Tanpa itu tidak bisa jalan. Makanya setelah saya keluar, banyak sekali pesulap-pesulap yang lain keluar dengan gaya mentalis juga, dengan gaya baca pikiran dan sebagainya. Tapi mereka nggak berhasil karena mereka lupa satu gitu. Mereka menjual permainan dan itu tidak akan diakui oleh penonton. Mereka harus menjual karakter. Pria kelahiran tahun 1974 ini yakin cara itulah yang membuat konsep permainannya diterima masyarakat. Karena banyak pesulap yang saya lihat di Indonesia, dia tampil di panggung bagus, begitu di jalan dia pakai celana pendek, pakai kaos putih dan sebagainya. Dia bukan artis. Harus diingat bahwa magician, mentalis, ilusionis itu bukan artis. Dimana Anda harus tampil seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun Deddy mengakui bahwa keputusannya mengenai penampilannya yang disebut aneh oleh banyak orang itu mula-mula adalah spekulasi. Saya ada dua pilihan ketika mencoba awal. Yang pertama adalah kalau saya tidak berhasil, saya dianggap bego gitu aja. Kalau saya nggak berhasil sekali ngebum, mungkin saya bisa mati nih di jalan ditembak orang kali karena tampangnya kayak setan gitu kan. Apakah pemirsa juga memperhatikan hal lain yang menjadi pelengkap karakternya sebagai mentalis? Lihat cincin-cincin di jari-jarinya yang lentik itu. Saya jadi bikin karakter saya dengan cincin-cincin saya, jadi dengan pernak-pernik saya. Ini untuk nilai jual aja. Oh gitu? Karena menurut saya matching gitu. Lalu apa komentar pemirsa bila melihat jari-jari lentik Deddy yang dilingkari cincin itu? Ya, tampak sekali bahwa jari-jari itu selain lentik juga terawat. Menurut Deddy, tangan perlu diperhatikan karena tumpuan bermain sulap ada pada tangan. Saya harus ngerawat tangan saya, misalnya dengan gunting kukunya, dengan dibersihinnya dan sebagainya. Karena kan kamera kan dekat dengan tangan, kalau kita kotor kan kita kelihatan tangan kita kotor. Terus juga kadang-kadang sebelum show juga saya bersihin dengan manicure, jadi supaya bersih sekali.
Terus saya juga nggak mau ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan tangan terlalu banyak gitu. Jadi sampai kalau misalnya saya harus maku sesuatu, itu saya nyuruh orang. Bukan karena saya nggak ya. Nah, karena kalau kita luka, besok kita show, kita ya sama dengan penyanyi kan jaga tenggorokan gitu ya, mungkin ya. Nah, ini lebih ke tangan. Jadi saya harus ganti ban gitu ya. Saya nyuruh supir saya untuk ganti ban. Saya nggak mau lakuin sendiri. Bukan karena saya nggak mau, cuma karena memang ini yang saya jual gitu. Katanya orang sih tangan cewek kalah sama tangan saya.